tidak mempunyai buku nikah. Nah, padahal buku nikah itu nanti digunakan untuk persyaratan administratif untuk memperoleh untuk berbagai keperluan ya. Misalnya dengan buku nikah itu sepasang suami istri kalau mereka punya anak dan anaknya itu ingin memperoleh akta kelahiran itu syaratnya ada buku nikah gitu. Jadi kalau buku nikah nggak ada, akta kelahiran untuk anak nggak mungkin ada, nggak bisa diterbitkan. Padahal akta kelahiran itu nanti menjadi persyaratan administratif untuk berbagai keperluan. Misalnya anaknya mau sekolah, itu biasanya sekolah itu yang meminta akta kelahiran. Nah ini saya pernah punya teman, dia nikah siri, mau menyekolahkan anaknya ini repot sekali karena sekolahnya itu minta akta kelahiran. Akta kelahiran tidak punya. Ketika mau mengurus akta kelahiran, mensyaratkan buku nikah. Nah, buku nikahnya yang nggak ada. Nah, akhirnya dilakukan sidang isbat di pengadilan agama antar suami istri itu yang nikah siri. Lalu ada sidang isbat untuk menetapkan bahwa nikah sirinya itu sah secara agama. Nah, itu yang mengesahkan pengadilan agama sehingga nanti dikeluarkanlah buku nikah gitu. Buku nikah setelah keluar baru mengurus akta kelahiran. Akta kelahiran digunakan syarat untuk sekolah anaknya. Ya, jadi itu contoh ya. Ya, memang ya nikah siri itu tidak punya kekuatan hukum seperti nikah secara negara oleh kantor urusan agama. Nah, kemudian pernikahan siri ini dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi tanpa adanya pencatatan di kantor urusan agama dengan berbagai alasan. Apa diantaranya? Diantaranya dalam lingkungan ASN, aparatur sipil negara, diberlakukan peraturan pemerintah PP ya, PP 45 tahun 90 yang melarang ASN wanita menjadi istri kedua, ketiga atau keempat, ya. Ya, jadi intinya melarang poligami. Jadi kok kelihatannya ini saya beri komentar ya, kenapa kok ada peraturan pemerintah itu kayak gini ya? Apa gitu? Haramnya poligami itu di mana gitu? Haramnya gitu. Kok bisa sampai segitunya gitu. Nah, kemudian untuk ASN pria yang ingin berpoligami itu harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan pasal 4 ayat 2 PP itu, peraturan pemerintah nomor 45 tahun 90. Nah, ini kalau ASN prianya nggak diizinkan gimana? Berarti kan nggak boleh melakukan poligami, padahal poligami itu sesuatu yang halal dalam agama Islam, tidak haram. Kenapa untuk sesuatu yang halal itu dipersulit? Ini anehnya Indonesia ini. Ini peraturannya peraturan yang membenci ajaran Islam. Katanya nggak boleh ujaran kebencian. Ternyata kok membenci. Dan yang dibenci itu agama, ajaran agama itu. Aneh itu, membenci ajaran kok ajaran agama. Kalau membenci itu membenci Marxisme, membenci sosialisme, membenci kapitalisme gitu loh. Membenci oligarki gitu. Nah ini poligami itu kan halal gitu. Ya, kenapa kok dibenci gitu? Heran saya ini. Nah, nikah siri ini sebenarnya hukumnya sah menurut agama Islam selama, nah ada syaratnya ya, sah tapi ada syaratnya. Apa itu? Selama nikah siri itu memenuhi segala rukun dan syarat nikah yang diwajibkan dalam syariah Islam. Jadi nikah siri itu boleh tapi ingat ada syaratnya. Memenuhi segala rukun dan syarat nikah yang diwajibkan dalam syariah Islam. Contohnya, adanya wali dari pihak perempuan, adanya dua orang saksi laki-laki yang adil,
dan sebagainya. Ya, jadi misalnya perempuan mau nikah siri tapi tidak ada walinya, ya berarti tidak sah. Perempuan mau nikah siri tapi walinya itu ada, tapi sebenarnya wali-walian, bukan wali yang sebenarnya. Wali rekayasa, bukan wali, nggak ada hubungan ayah, misalnya ayah kandung, bukan ayah kandung, bukan saudara, bukan siapapun yang berhak menjadi wali, kok diwalikan. Nah ini berarti ini tidak sah. Rasulullah mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. La nikaha, tidak sah nikah illa kecuali bi waliyin, kecuali dengan wali. Jadi kalau walinya nggak ada ya berarti tidak sah, atau wali-walian, bukan wali yang sebenarnya tapi wali palsu. Jadi kalau namanya nikah siri ini ya harus memenuhi rukun dan syarat nikah. Kemudian dua orang saksi laki-laki yang adil. Kalau nikah siri nggak ada saksinya, berarti ya tidak sah. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi laki-laki. Dan itu pun ada kalimat laki-laki yang adil. Yang adil itu lawannya adalah fasik. Jadi adil itu lawannya fasik. Fasik itu cirinya adalah orang yang melakukan kabair, ya, orang yang melakukan dosa-dosa besar atau yang terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil, itu namanya fasik. Ada definisinya di kitab Mu'jam Lughat Al-Fuqaha karya Syekh Rawas Qol Ahji, ya. Beliau mendefinisikan orang fasik, yaitu lawan dari orang adil, itu adalah orang yang melakukan kabair, dosa-dosa besar, dan wa yusirruna 'ala shaghair, dan terus-menerus melakukan dosa kecil. Contohnya yang melakukan kabair misalnya terlibat riba, terlibat suap menyuap, terlibat gratifikasi. Jadi koruptor, yang namanya koruptor yang mensuap menyuap, gratifikasi, itu bukan orang yang adil dalam arti syarat untuk saksi gitu loh. Itu pasti fasik gitu, koruptor itu. Ya. Jadi kadang-kadang saya juga heran ya, ada orang yang nikah tapi sebagai saksi, ya, sebagai kebanggaan, itu malah penguasa-penguasa yang itu terindikasi korup. Kok bisa mereka begitu bangga menjadikan penguasa-penguasa itu menjadi saksi nikah gitu. Padahal itu orang yang tidak memenuhi syarat sebagai saksi, karena saksi itu harus orang yang adil. Adil itu berarti memiliki sifat adalah, ya. Sifat adalah itu juga para ulama mendefinisikan satu syaratnya tidak melakukan kabair, dua tidak terus-menerus melakukan shaghair, dosa kecil. Ditambah satu syarat lagi tapi bukan syarat wajib, ya, yaitu tidak melakukan hal-hal yang merusak muruah atau merusak kepatutan, ya. Itulah yang namanya sifat adalah, orangnya disebut adil. Jadi ini harus terpenuhi kalau dalam nikah siri. Hanya saja nikah siri ini walaupun sah tadi, selama memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, nikah siri ini memang tidak memberikan legalitas resmi seperti buku nikah, ya. Nah, namun demikian harus diakui bahwa nikah siri memang menimbulkan berbagai dampak buruk, ya, atau mudorot. Misalnya istri dan anak itu tidak mempunyai perlindungan hukum. Jadi misalnya tadi, ya, ketika punya anak hasil dari nikah siri, anaknya mau sekolah itu sulit, nggak bisa bahkan, karena tidak memenuhi syarat. Yaitu syarat apa? Syarat mempunyai eh, akte kelahiran, ya kan, repot. Sekolah syaratnya punya akte kelahiran tuh anak itu. Akte kelahiran nggak mungkin dibuat itu di kantor
Dukcapil kabupaten kota kecuali